Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pagi ini kita mencoba melaporkan perjalanan kami ketika kami sudah mulai memasuki Sumatera Barat. Saat ini kita ada di Pantai Ketapang Farida, di mana Pantai Ketapang Farida ini adalah objek wisata Danau Singkarak. Kita lihat betul-betul pas di tepi Danau Singkarak. Tadi malam kita masuk sini sekitar jam 9 malam. Kebetulan kami melihat sebuah musola cukup bersih, oleh karenanya kita singgah, dan ternyata di samping musola persis ini ada sebuah pantai, di mana tempat seperti inilah yang kita cari-cari selama beberapa saat sebelum kita menemukan tempat ini. Karena pertama kita datang, kita menuju ke tempat yang namanya Pesanggerahan, di mana atau dermaga ya, dermaga Singkarak, di mana tahun 87 pertama kali kita datang itu sempat menginap di cottage di sana, tapi ternyata kondisinya sekarang sudah sangat berubah. Ini adalah pemandangan sehari-hari Danau Singkarak. Kita lihat di situ ada seorang nelayan sedang mencari ikan. Kemudian di sana itu ada beberapa bagan ikan ya. Di kejauhan ada terlihat seberang danau gunung yang cukup panjang mengelilingi Danau Singkarak ini. Danau Singkarak ini termasuk danau yang terluas di Indonesia. Yang terluas pertama adalah Danau Toba, kemudian Danau Poso, dan seterusnya, termasuk yang ada ini adalah Danau Singkarak. Objek wisata ini menyediakan permainan anak-anak seperti mereka ini berdua. Ini cukup pagi, ini sekitar jam 8 ini sudah datang untuk bermain air. Dan banyak disewakan ban-ban cubing ya seperti ini, baik untuk dewasa maupun untuk anak. Selain itu juga ada fasilitas rumah makan, ada warung kebutuhan sehari-hari, kemudian juga yang paling kita syukuri adalah tidak jauh dari sini adalah sebuah musola. Meskipun fasilitas toilet di tempat wisata ini tidak terurus, namun bisa digantikan dengan toilet yang berada di musola. Untuk sementara liputan dari Pantai Ketapang Indah ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan sepanjang pesisir Pantai Singkarak yang cukup indah. Tadi sebelum kita membuat laporan ini, kita juga sudah mengecek kesiapan kendaraan kita. Sementara Budi menyiapkan kopi dan sebagainya. Kami juga mengatur kembali camper kami ya, supaya barang-barang bisa kita atur ya. Ini adalah camper kami. Ada sebuah dapur kecil di sini, juga mejanya. Tapi selain meja di sini, kami juga punya meja satu lagi di sini. Ini Bude sedang bikin omelet rupanya. Dan selain itu juga kita bawa trash bag ya. Ini AC rumah ini adalah memang kita pasang setengah PK, di mana power supply-nya kita ambil dari solar panel yang ada di atap. Ada 2 unit solar panel, masing-masing 180 watt. Jadi kira-kira 300-an lebih ya. Kalau bisa produksi 100%, tapi biasanya tidak sampai 100%. Selain itu kita juga membawa cadangan BBM ya, dan ternyata
BBM cukup banyak meskipun kita cukup harus antri ya. Camper ini kita pasang AC rumah karena di situ juga kita siapkan tempat kerja. Jadi kalau sewaktu-waktu saya harus kerja, kita stop di mana saja. Siang hari saya tidak ingin terganggu karena yang pertama kepanasan, yang kedua menggunakan AC dari kendaraan ini. Karena ketika kita menggunakan AC dari kendaraan akan mengeluarkan suara yang kurang nyaman yang bisa mengganggu konsentrasi kerja. Ini cabinnya. Nah, itu kita juga sedang memasak nasi. Jadi kita menggunakan 2 inverter. Yang pertama adalah 2000 watt dan cadangannya adalah 1000 watt. Kita buat beri cadangan karena khawatir sewaktu-waktu kondisi inverternya trouble. Camper ini kita namakan Al-Qaswa. Jadi Al-Qaswa mengambil nama dari unta Rasulullah yang begitu setia, yang menemani Rasulullah selama 14 tahun semasa beliau berdakwah. Jadi yang mana basicnya adalah sebuah battlefield ambulance ex-TNI. Kita lengkapi juga dengan winch Warren Evo 12.000 pounds. Kemudian di spakbor kita pasang wing top dan demikian halnya di kap mesinnya agar kita kalau ada masalah dengan AC yang di atas kita tidak ragu-ragu. Bahkan kalau kita harus membersihkan solar panel, kita juga dengan mudah mengakses dari depan. Ini laporan tentang sebenarnya ini adalah lebih cocok kita namakan expedition vehicle ya, bukan camper van, tetapi karena di Indonesia kawan-kawan lebih senang dengan camper van, maka kadang saya menyebut camper van, kadang juga saya menyebut sebagai expedition vehicle. Sesudah sholat duhur, akhirnya kita bersiap untuk meneruskan perjalanan ke arah Danau Singkarak, ke arah Ngaresiano. Sementara Danau Singkarak makin siang makin banyak pengunjung datang. Jadi rupanya hari ini adalah hari Sabtu. Banyak sekali para wisatawan domestik yang memanfaatkan liburannya, dan kita lihat di sana banyak anak-anak yang berenang, menikmati keindahan Danau Singkarak dengan air yang cukup jernih. Ini juga cukup teduh di sini. Ada banyak pohon ketapang yang melindungi para pengunjung dari sengatan sinar matahari. Itu pada main. Ada juga yang santai-santai di Baruga ini. Hai. Di bawah. Tidak apa-apa, kita dalam nih. Kita mulai meninggalkan tempat kita bermalam tadi malam. Ini adalah suasana di tepian Danau Singkarak. Jalannya cukup terpelihara ya. Kemudian pohon kiri kanan juga cukup rindang sehingga kesannya itu sejuk. Dulu sebelah kanan ini adalah jalur kereta api antara Solok Padang ya, tapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi ya. Banyak rel-rel yang terbengkalai, bukan hanya di Sumatera tetapi lebih banyak lagi di Jawa.
Ini sebelah kiri sayangnya dipenuhi oleh rumah sehingga pemandangan ke arah danau tertutup oleh perumahan. Selain rumah makan, warung-warung, banyak juga kita temui penginapan di sini yang bisa kita manfaatkan ketika kita berkunjung ke sini. Banyak sekali rumah-rumah terapung ya. Kita sudah mulai meninggalkan Danau Singkara, kita sudah mulai menanjak ke atas ini ya. Demikian laporan pandangan mata kita dari sekitar Danau Singkara. Assalamualaikum.